Oke, tadi kita di luar Pais panas sekali ya. Sekarang kita masuk ke dalam karena lebih adem. Wah, lebih adem karena ada aircon ya, Airconnya yang di sini. sangat dingin. Nah, berbicara mengenai perbincangan tadi Pak Is ya, ini mungkin Pak Is bisa share juga ke saya gitu ya tentang sejarah Masjid Raya Baitur Rahman ini. Oke, nah jadi saya share apa yang saya tahu ya. Oke. Nah, jadi masjid yang terletak di jantung kota Banda Aceh ini telah melewati pembabakan sejarah yang panjang Oke. ya, seperti sekarang ini. Oke, dari dulu sampai sekarang Ya, gitu ya. betul, betul. Nah, jadi pada tahun 1612 itu masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda sebagai masjid kerajaan Aceh pada masa kepemimpinannya. Oke, itu dulu ya tahun 1612. Oke. Nah, kemudian pada masa itu masjid ini dibangun beratapkan jerami yang berlapis-lapis Iya, begitu iya. ya. Yang itu merupakan khasnya arsitektur Aceh pada masa itu. Oke. Ya, kemudian di 10 April 1873 ketika Oke. masa kolonial Hindia Belanda di Kesultanan Aceh, masyarakat Aceh menggunakan Masjid Raya yang asli sebagai benteng pertempuran. Oke, berarti Iya. sebagai benteng Benar. pertempuran gitu Nah, ya. Ya, jadi peperangan pada masa itu menyebabkan masjid termegah saat itu terbakar. Nah, terus gimana lagi tuh jadinya Nah, akhirnya? jadi pada tahun 1879 Belanda membangun kembali masjid itu. Nah, pembangunannya itu pada 27 Desember 1881. Oke. Nah, jadi ada Tengku Kadi Malikul Adil, ya itu merupakan imam pada saat itu. Wah, oke. Jadi kalau dulu itu Masjid Raya Baitur Rahman itu memiliki satu kubah, Iya, terus benar, juga benar. satu menara Benar, yang saya benar, tahu benar, ya. benar, Terus bisa benar bertambah gimana tuh? Nah, kemudian pada tahun 1935 ya Iya. sampai 1982, satu persatu kubah dan menara-menara itu ditambahkan. Oke. Jadi sampai Nah. sekarang ada berapa banyak nih? Nah, jadi hingga hari ini Masjid Raya Baitur Rahman memiliki 7 kubah Oke, 7 dan kubah. 8 menara. Oke. Nah, termasuk yang tertinggi di Banda Aceh ya ini Menara Setinggi. Oke, nama menara yang paling tinggi itu Benar. namanya Setinggi, Setinggi, ya. betul. Oke. Nah, jadi pada awalnya di Iya. Febri itu Masjid Raya ini dirancang oleh arsitek Belanda yang bernama itu Gerrit Bruins. Nah, itu yang Oke. kita dapatkan dari berbagai kajian literatur. Oke. Nah, kemudian diadaptasi oleh LK Lutz yang juga mengawasi pekerjaan konstruksi. Oke. Nah, sementara konstruksinya itu Iya. dilakukan oleh kontraktor yang bernama Lee Asi. Oke. Nah, Iya. kalau desainnya ini gimana nih? Nah, jadi desain yang kita lihat pada masjid ini itu bermuara pada gaya kebangkitan Mughal yang dicirikan oleh kubah dan menara-menara. Ya, jadi kubahnya itu besar-besar gitu ya. betul. Terus juga ada lagi nama kubah hitam gitu. Nah, jadi kubah hitam ini uniknya itu dibangun dari kayu keras Oke. yang digabungkan menjadi ubin. Oke. Ya. Kemudian kalau kita lihat interior ya, ini dihiasi dengan dinding dan pilar-pilar berelief, tangganya marmer dan lantainya itu kabarnya itu dari Tiongkok. Nah, kalau jendelanya itu Nah, jadi jendela itu dibuat dari kayu ya, Iya, bisa iya. kita lihat. Kemudian Lampu juga ada hias hiasan-hiasan lampu hias, perunggu ya. ya, perunggu, dan inilah yang membuat masjid ini semakin cantik. Oke. Nah, saya dengar juga nih Pak Is, batu-batu bangunannya ini berasal dari Belanda juga. Benar, benar, benar Oke. sekali. Nah, jadi di Febri, Iya. kalau kita lihat ya, bagaimana bentuk dulu dengan sekarang itu sangat kontras Iya. ya. Jadi kalau dulu itu orang menolak untuk sholat di Masjid Raya, nah itu alasannya adalah karena masjid ini dibangun oleh orang Belanda pada saat itu. Oke, berarti dulu orang Aceh, rakyat Aceh nggak mau sholat di sini Yang karena dibangun oleh Belanda, kafir betul. gitu ya. Iya, iya, betul. Namun sekarang masjid ini udah Dan ramai sekali ya. ramai sekali, ya Aha. seperti yang kita lihat tadi ya. Bahkan masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. Iya, yang pastinya memang wisatawan itu ya itu luar biasa kemari. Jadi bisa dibilang Betul. juga ini Pak Is memang renovasi ini pengerjaannya itu dari dulu sampai sekarang itu melalui proses yang panjang ya. Betul, betul. Sampailah kita lihat seberapa megah dan cantiknya di Masjid Raya ini. Oke, nah sebagai masjid terbesar di Aceh itu wisatawannya juga ramai nih di sini. Oh saya iya, lihat. iya betul. Bahkan dari nasional maupun dari internasional. Oke. Ya, jadi kalau tamu yang berasal dari luar Aceh, Iya. gitu datang ke sini, mereka mesti datang di sini untuk foto minimal Iya, ya, untuk betul. membuktikan bahwa mereka sudah sampai di Aceh. Ikonnya Aceh. Ikonnya Aceh. Jadi Oke. kalau belum sampai ke Masjid Raya Baitur Rahman, itu belum sah
Kamu bahwa ke Aceh. benar sekali. Jadi harus sampai ke masjid ini dulu baru sah itu. Sama seperti sudah kayak berada di Pak Is Banda bilang Aceh. di Australia ya. Oh iya benar. Nah kalau Australia kan itu ada Opera House ya. Iya. Nah kalau Opera House itu kan ikonnya Australia. Betul. Nah jadi walaupun kita sudah pergi ke Canberra misalnya ya, ke Melbourne Iya. gitu, kalau belum sampai ke kota Sydney dan belum foto di nama daerahnya itu adalah Circular Quay Iya. yang ada Opera House dan Sydney Bridge Iya. itu, maka belum sah kita itu sudah berada di Australia. Nah, itu dia ya, yang pastinya kita udah ngomongin tentang sejarah, terus juga megahnya Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Wah, luar biasa, terima kasih nih. Benar, Pak Is sudah benar. kasih tahu, ini informasi yang berharga nih ya Benar. mengenai Masjid Baitur Rahman Banda Aceh ini. Iya. Wah, luar biasa. Dik Febri, akhirnya kita sampai juga di Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Kebanggaan Orang Aceh. Mudah-mudahan perbincangan singkat, Iya. sharing singkat dari bincang-bincang ringan ini bisa menambah referensi ya untuk kawan-kawan bisa berkunjung ke kota Banda Aceh. Ya, jadi jangan lupa kalau ke Aceh kemari ya untuk sholat itu. Jangan cuma foto aja loh ya kan. Sholat yang lebih penting ya, karena memang tempat sholat di sini. Oke, Pak Is. Berarti kayaknya demikian aja, kita mau jalan-jalan lagi nih Pak Oh Is. Saya iya, mau mogok benar. juga nih ya. Oke, jadi pastikan terus ya subscribe channel Peneliti Muda Aceh ini. Dan juga channel Febri Febri Faraiza. Faraiza. Kita undur diri dulu, Oke. Febri. Kita mau jalan-jalan lagi. Oke. Demikian kawan-kawan peneliti muda Aceh dan Febri teman- Faraiza. Oke, sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.